Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, Sandy Walsh tiba di Surabaya, agenda Sintayong ke luar negeri, Vietnam meremehkan Timnas Indonesia. Simak berita selengkapnya hanya di Halo Timnas. Seperti yang kita ketahui bahwa Timnas Indonesia bakal menghadapi Palestina dan Argentina pada FIFA Matchday Juni ini. Namun di luar itu, skuad Garuda memiliki agenda padat hingga akhir tahun 2023. Di mana mulai bulan Oktober, Timnas Indonesia sudah harus menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Karena itulah Erick Thohir memiliki permintaan agar skuad Garuda bisa tampil maksimal di setiap laga FIFA Matchday. Apalagi FIFA Matchday tahun 2023 ini menjadi salah satu penentuan nasib Timnas Indonesia menuju putaran final Piala Dunia 2026. Untuk itu, skuad Garuda diharapkan mampu memanfaatkan momentum perubahan yang dibawa oleh FIFA yang mana akan menambah peserta menjadi 48 tim. Sebagai dampaknya, benua Asia bakal mendapatkan tambahan slot peserta menjadi 8,5 atau 8 tim lolos otomatis dan 0,5 dari tiket lolos dari jalur play-off. Pemain Cafe Michelin Sandy Walsh memenuhi panggilan Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday. Bahkan ia datang sesuai jadwal yang diminta pelatih Sintayong. Hal tersebut diketahui dari postingan di Instagram story-nya. Dari foto yang diunggahnya terlihat bahwa Sandy sudah sampai di Bandara Changi, Singapura. Ia lalu melanjutkan terbang ke Surabaya, tempat di mana Timnas Indonesia akan bertanding lawan Palestina. Maka dari itu, hari Senin 5 Juni Sandy Walsh akan berada di Indonesia. Timnas Argentina menjadi salah satu lawan Timnas Indonesia di ajang FIFA Matchday Juni ini. Jordi Amat pun memamerkan kenangan manis saat berjumpa dengan salah satu penyerang Argentina, La Pulga. Saat itu Jordi dipercaya menjaga lini pertahanan Espanyol sejak awal pertandingan. Bermain dengan waktu penuh, Jordi berhasil membantu Espanyol menahan gempuran Barcelona yang dipimpin oleh Lionel Messi dan mengakhiri laga dengan hasil imbang. Laga tersebut sangat menarik apalagi Barcelona memang sedang dikdaya pada zaman itu. Ketika itu, tim yang ditukangi oleh Josep Pep Guardiola tersebut berhasil mendominasi di Liga Spanyol. Tayal Jordi masih menyimpan memori manis ketika bersua dengan Messi. Jordi pun nampaknya sudah siap mengulang kenangan manis itu ketika berhadapan dengan La Pulga dan kolega di FIFA Matchday Juni ini. Jeonnam Dragons menjamu Kim Cheon pada pertandingan pekan ke-16 K-League 2 di Stadion Gwangyang pada Minggu sore kemarin. Dalam pertandingan ini, Jeonnam menurunkan dua pemain asingnya yaitu Asnawi asal Indonesia dan Valdivia asal Brazil. Asnawi mendapatkan kepercayaan menjadi starter di posisi bek kanan dalam formasi 4 bek. Asnawi pun tampil cukup solid di sektor kanan pertahanan Jeonnam. Pemain asal Makassar ini cukup kuat saat bertahan dan sangat percaya diri dalam membantu serangan Jeonnam Dragons. Penetrasi Asnawi mendekati kotak penalti Kim Cheon beberapa kali mampu membuat lawan dalam tekanan. Dalam pertandingan ini Asnawi pun tampil full sepanjang laga. Jeonnam Dragons pun mengalahkan Kim Cheon Sangmu dengan skor 1-0. Tentu hal ini sekaligus memberi kepastian bahwa Asnawi tidak mengalami cedera serius pasca absen dari beberapa laga sebelumnya setelah dikabarkan diterpa cedera. Sein Patinama tampil bersama Viking FK pada lanjutan Liga Norwegia melawan Molde pada Senin 5 Juni dini hari waktu Indonesia Barat. Laga tersebut berjalan dengan ketat dan ada 7 gol yang tercipta. Satu asis pun sukses diciptakan oleh bek berusia 24 tahun tersebut kepada Sondre Borsol. Umpan Sein dari sisi kiri sukses disambut dengan sundulan Borsol dan membuat skor menjadi imbang 2-2. Namun memang di akhir laga Viking FK harus menyerah dengan skor 3-4 dan turun ke peringkat ke-7 klasmen. Pertandingan Timnas Indonesia versus Palestina bakal digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur pada 14 Juni ini. Jelang laga tersebut, Mark Locke sendiri dipastikan akan memperkuat Timnas Indonesia pada FIFA Matchday Juni melawan Palestina dan Argentina. Mark Locke pun menyampaikan rasa tidak sabar ingin bertemu dengan salah satu punggawa Palestina melalui komentar di unggahan Instagram Muhammad Rashid. Sebab kedua pemain tersebut memang pernah bermain bersama di Persib Bandung. Bahkan Mark Locke dan Rashid pun sempat menjadi duet andalan di lini tengah Persib pada Liga 1 musim 2021-2022.
Seperti yang kita ketahui setelah sukses di SEA Games 2023, Marcelino pun rehat sejenak. Bagi Marcel sendiri, liburan kali ini dilakukan untuk santai sebelum ia kembali bekerja keras bersama timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni ini. Ia berlibur dengan Ilhan Fandi yang juga koleganya di KMSK Deinze. Menariknya, liburan mereka berdua pun disorot oleh tim asal Belgia KMSK Deinze. Pihak media sosial pihak klub memamerkan kebersamaan Marcel dengan Ilhan. Vacation Dump, Family Time, tulis KMSK Deinze. Erick Thohir menyatakan Indonesia siap menjadi tuan rumah grup K kualifikasi Piala Asia U23. Timnas Indonesia U23 pun akan bertanding melawan Turkmenistan dan Taiwan di grup K ini. Dalam kesempatan yang sama, Ketum PSSI Erick Thohir menyebut bahwa tim tamu kualifikasi Piala Asia U23 ini akan naik pesawat charter dari Jakarta ke Solo, yakni untuk bertanding di Stadion Manahan pada 4 hingga 12 September mendatang. Sebab memang sebelum ke Solo seluruh tim bakal diterbangkan dari Jakarta dari negaranya masing-masing. Erick Thohir pun berharap Solo bisa menjadi tuan rumah yang baik dalam menggelar laga internasional di ajang kelompok umur tersebut. Di Piala Asia 2023, timnas Indonesia satu grup dengan Jepang, Irak, dan Vietnam di grup D. Tentukan timnas Indonesia untuk berbicara banyak masih cukup berat. Pasalnya skuad asuhan Sintayong tersebut dikepung dua negara yang pernah menjadi juara Piala Asia 2023. Meski begitu, Erick Thohir mengaku sudah mempersiapkan timnas Indonesia dengan seksama, di mana skuad Garuda akan menggelar pemusatan latihan atau TC di luar negeri. Untuk negaranya sendiri, Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI masih merahasiakannya. Erick juga yakin tidak akan ada masalah dalam proses pemanggilan pemain ke timnas Indonesia. Hal itu lantaran sudah ada kesepakatan antara PSSI dan klub, sebab jadwal pertandingan Liga 1 juga sudah diatur menyesuaikan agenda timnas Indonesia. Timnas Irak memanggil sebanyak 27 pemain abroad mereka untuk pemusatan latihan di Spanyol. Adapun 17 diantaranya merupakan pemain yang tengah berkarir di luar negeri atau pemain abroad. Tentu ini menjadi sinyal waspada bagi timnas Indonesia, mengingat Irak merupakan calon lawan skuad Garuda di Piala Asia 2023 mendatang. Sebagai salah satu persiapannya, Indonesia sendiri juga akan melakoni 2 laga FIFA Matchday dengan melawan negara raksasa Argentina dan Palestina. Piala Asia 2023 sendiri menjadi momen perdana tim merah putih setelah 15 tahun silam. Ini menjadi tantangan bagi timnas Indonesia di edisi tersebut. Tentu menjadi harapan kita semua pasukan Sintayong mampu melaju jauh di turnamen ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan semua klub wajib melepas pemainnya jika dipanggil timnas Indonesia. Ia pun mengingatkan kesuksesan timnas Indonesia akan mempengaruhi keberhasilan Liga Sepak Bola di suatu negara. Apalagi jadwal timnas Indonesia sudah disiapkan PSSI lebih dini, di mana jadwal timnas Indonesia diatur agar tidak mengganggu penyelenggaraan Liga di Indonesia. Erick pun mengancam akan mengambil langkah tegas jika ada klub yang tidak merelakan pemainnya untuk memperkuat timnas Indonesia. PSSI dan PT Liga Indonesia baru selaku promotor Liga 1 mulai berbenah jelang digelarnya kompetisi musim depan. Dari mulai regular season hingga fase Championship Series sudah dijadwalkan oleh PT LIB dan diumumkan jauh-jauh hari. Namun tak hanya itu saja yang menjadi perhatian para penggemar sepak bola di Indonesia. PT LIB juga menjadi bahan perhatian para penggemar karena mengeluarkan sebuah peraturan yang mengejutkan, yakni peraturan terkait kehadiran supporter ke dalam stadion. Di mana untuk musim depan PT LIB melarang para supporter tim tamu untuk hadir di dalam stadion. Sebab menurut ET, Indonesia saat ini tengah memasuki tahun politik, jadi para pihak keamanan lebih memprioritaskan keamanan di dunia politik dibanding di dunia olahraga. Selain itu, Erick Thohir juga mengatakan bahwa Indonesia saat ini masih dalam pengawasan FIFA akibat tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada Oktober 2022. Ia mengatakan bahwa FIFA tak segan-segan akan langsung mematikan dunia sepak bola Indonesia andai terjadi kerusuhan di tanah air. Sebab setelah tragedi Kanjuruhan, memang masih ada beberapa kerusuhan yang terjadi pada akhir musim lalu. Pakar sepak bola Vietnam Phu Man Hai mengingatkan Nguyen Quang Hai untuk tidak berkarir di Indonesia karena level liga dianggap masih di bawah V-League, sehingga dinilai bisa merusak karir pemain. Phu Man Hai juga mengaku dibuat bingung dengan rumor klub-klub Indonesia yang akan merekrut Duan Van Hal. Ia pun dengan tegas melarang pemain itu hijrah ke tanah air. Meski begitu, satu hal menarik dilontarkan oleh Phu Man Hai usai mengejek kompetisi sepak bola yang ada di Indonesia. Mantan pemain The Chong ini mempersilahkan para pemain Vietnam untuk berkarir di Indonesia jika memang mendapatkan tawaran gaji tinggi.